Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teori Gustav Jung psikologi analitik Melanie Klein, yaitu teori object relation. Sebelumnya saya akan memperkenalkan semua anggota kelompok. Yang pertama ada Khadijah Alia Zulfri, yang kedua ada Andea Sabila Rizkiana Putri, yang ketiga ada Utari Nurul Aprilianti, dan yang terakhir Amanda Raisa. Biografi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir 26 Juli 1875 di desa Keswil, dekat Basel, Swiss, di pinggir Danau Konstan, Bonden. Ia seorang anak laki-laki tunggal dari Pulau Paul Jung, seorang pendeta desa, dan ibunya bernama Emily Pressworth Jung. Dia lahir di tengah keluarga besar yang cukup berpendidikan. Di antara anggota keluarga besar Jung senior, ada yang jadi pendeta dan mempunyai pemikiran yang eksentrik. Ayah Carl Gustav Jung adalah seorang filolog dan seorang pendeta Protestan yang lahir dari keluarga yang banyak menghasilkan banyak ahli kitab suci, teolog, dan dokter. Kakek Jung dari pihak bapak adalah anggota Dewan Katolik di kota Mainz, Jerman. Teori Carl Gustav Jung. Seperti Freud, Jung juga mendasarkan teori kepribadiannya pada asumsi bahwa pikiran mempunyai level kesadaran dan ketidaksadaran. Namun tidak seperti Freud, Jung sangat menekankan bahwa bagian yang paling penting dari labirin ketidaksadaran seseorang bukan berasal dari pengalaman personal, melainkan dari keberadaan manusia di masa lalu. Konsep ini yang disebut Jung sebagai ketidaksadaran kolektif. Selanjutnya ada alam sadar. Alam sadar menurut Jung merupakan hal yang dapat dirasakan oleh ego. Sementara elemen ketidaksadaran tidak ada kaitannya dengan ego. Jung melihat ego sebagai pusat dari kesadaran, tetapi bukan merupakan inti atau core dari kesadaran itu sendiri. Ego bukan keseluruhan dari kepribadian dan harus dipenuhi dengan diri atau self. Dari sinilah yang merupakan pusat dari kepribadian yang kebanyakan diantaranya berupa ketidaksadaran. Alam bawah sadar personal dan kolektif. Alam bawah sadar personal mencakup seluruh pengalaman yang terlupakan, ditekan, atau dipersepsikan secara sublimasi pada seseorang. Sedangkan alam bawah sadar kolektif adalah seseorang yang berada dalam suatu kondisi dan waktu yang dipengaruhi oleh pengalaman primordial, primitif, nenek moyangnya. Selanjutnya ada aplikasi teori Carl Gustav Jung. Tes asosiasi kata. Tujuan tes asosiasi Jung adalah untuk mengungkap perasaan-perasaan yang bermuatan kompleks. Lalu psikoterapi. Yang pertama ada konvensi atau pengakuan. Klien memuntahkan isi-isi tak sadar yang mengganggunya dengan memakai objek sekitarnya sebagai sarana. Yang kedua, eludikasi, pencerahan. Tahap ini adalah tahap interpretasi dan penjelasan penyebab timbulnya tingkah laku neurosis yang tidak dikehendaki, mirip dengan transferensi dari Freud. Yang ketiga, edukasi atau pendidikan. Terapis mendorong kliennya untuk mempelajari tingkah laku baru agar klien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menjawab tantangan-tantangan yang muncul. Yang keempat, transformasi atau perubahan. Memberi jalan bagi klien untuk mencapai realisasi diri, membantu klien belajar membedakan berbagai aspek jiwa sehingga pasien itu mampu mengatur dalam harmoni-harmoni dan merealisasi semua potensinya. Lalu kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan teori Carl Gustav Jung. Pertama, kelebihan. Memiliki teori yang kuat dan mampu memiliki klien lebih mengerti tentang konvensional yang sebelumnya belum disadari atau dimengerti. Yang kedua, ada kekurangan. Memerlukan terapis terlatih dan berpengalaman, menggunakan waktu yang cukup lama dalam proses terapi, menghabiskan biaya klien yang cukup banyak guna untuk menuntaskan terapi, dan yang terakhir membuat klien jenuh dalam proses terapi. Selanjutnya kita masuk ke biografi Melanie Klein. Melanie Klein lahir pada 30 Maret 1882 dan meninggal pada 22 September 1960. Melanie Klein lahir dengan nama Melanie Reyes di Wina, Australia. Melanie Reyes Klein adalah anak dari Dr. Morris. Melanie Klein menikah dengan Arthur Klein pada usia 21 tahun dan memiliki dua orang anak, yaitu Melita yang lahir 1904
dan Hans yang lahir tahun 1907. Keluarga Klein sering berpergian karena pekerjaan suaminya, dan mereka memutuskan pada akhirnya menetap di Budapest pada tahun 1910, dan Melanie Klein memiliki anak ketiga yaitu Erik pada tahun 1914. Selanjutnya kita akan membahas teori Melanie Klein. Teori relasi objek merupakan bagian dari teori Freud mengenai teori insting. Tetapi penyebabnya berbeda, setidaknya dalam 3 hal. Pertama, teori relasi objek tidak terlalu menekankan dorongan biologis, dan lebih menekankan pada pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Lalu yang kedua, kebalikan dari teori Freud yang bersifat paternalistis dan menekankan pada kekuatan dan kontrol ayah. Teori relasi objek cenderung lebih maternal dengan menekankan keintiman dan pengasuhan ibu. Ketiga, teori relasi objek umumnya lebih memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia, bukan kesenangan seksual. Lalu ada fantasi dan objek. Fantasi atau hayalan hidup yang dimiliki aktif oleh seorang bayi sejak ia lahir. Fantasi ini merupakan representasi psikis dari ketidaksadaran insting yang tidak bisa dicampur adukan dengan fantasi kesadaran yang dimiliki oleh anak-anak dan dewasa. Lalu yang kedua ada objek. Manusia mempunyai dorongan bawaan atau insting, termasuk insting-insting kematian. Dorongan-dorongan tersebut berupa objek, dan objek-objek tersebut adalah dorongan lapar untuk mendapatkan payudara baik, dorongan berhubungan badan, dan memiliki organ seksual juga lainnya. Lalu selanjutnya ada aplikasi teori Melanie Klein. Posisi-posisi Klein memiliki istilah posisi daripada tahapan perkembangan untuk mengindikasikan bahwa posisi dapat maju dan mundur. Posisi bukanlah merupakan periode perkembangan dalam rentan waktu tertentu dalam fase kehidupan manusia. Yang pertama ada posisi paranoid skizoid. Menurut Klein, bayi mengembangkan posisi paranoid skizoid ketika berusia 3-4 bulan. Pada saat ini, egonya mempersepsi dunia eksternal sebagai dunia yang subjektif dan fantastis, bukan objektif dan nyata. Pada awal kehidupannya, bayi melakukan kontak dengan payudara ibu yang dipersepsi sebagai payudara baik dan buruk. Pengalaman kontak ini memberikan pilihan antara keberhasilan atau kegagalan. Yang kedua ada posisi depresif. Saat usia 5 atau 6 bulan, bayi mulai dapat melihat objek eksternal secara utuh dan melihat terdapat kebaikan sekaligus keburukan pada seseorang. Oleh karena itu, pada saat ini, bayi dapat mengembangkan gambaran yang realistis sebagai individu yang bebas dan juga dapat melakukan kebaikan sekaligus keburukan dalam dirinya. Selain itu, egonya juga sudah matang. Hal ini ditujukan pada saat bayi mulai dapat menerima perasaan-perasaannya yang buruk daripada memproyeksikannya. Lalu ada mekanisme pertahanan psikis. Klein mengemukakan bahwa sejak awal masa bayinya, anak dapat mengadopsi beberapa mekanisme pertahanan psikis untuk melindungi perasaan yang berasal dari kecemasan sadistis oral mengenai payudara-payudara sebagai objek yang menyenangkan dan sangat membantunya di sisi lain. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan diri. Yang pertama ada introyeksi. Adalah khayalan yang diperoleh bayi mengenai persepsi dan pengalaman mereka dengan objek eksternal yang asalnya dari payudara ibu. Introyeksi dimulai ketika pertama kali bayi disusui, di mana puting ibu berusaha dimasukkan ke dalam mulut bayi. Yang kedua, proyeksi merupakan khayalan atau dorongan yang dirasakan oleh bayi dan kemudian dipindahkan pada orang lain. Misalnya, anak laki-laki memiliki keinginan untuk mengebiri ayahnya. Yang ketiga, pemisahan merupakan usaha bayi dalam mengembangkan gambaran yang terpisah antara dirinya yang baik dan dirinya yang buruk. Hal ini dapat terjadi ketika bayi sudah mampu memisahkan impuls-impuls yang tidak sesuai. Pemisahan ini dapat berakibat positif maupun negatif bagi anak ketika mereka dewasa kelak. Yang keempat, ada proyektif, yaitu usaha memisahkan bagian dari diri mereka yang tidak dapat diterimanya. Hasil pemisahan ini kemudian diproyeksikan menjadi objek lain dan diintroyeksikan ke dalam diri mereka dalam bentuk yang berbeda. Lalu selanjutnya ada internalisasi. Internalisasi merupakan usaha orang untuk melakukan introyeksi, yaitu memasukkan aspek eksternal dan mengolah menjadi suatu yang bermakna psikologis. Yang pertama, ego Klein.
meyakini bahwa ego sudah matang pada tahap lebih awal daripada yang diyakini Freud. Freud menduga ego sudah ada pada saat bayi lahir, namun ia tidak menghubungkan fungsi psikis tersebut hingga usia 3 atau 4 tahun. Freud meyakini anak kecil didominasi, sedangkan Klein mengabaikan dan berdasarkan teorinya pada ego sejak awal kelahiran. Yang kedua, superego Klein menggambarkan superego anak usia 5 tahun dengan cara yang sama seperti yang digambarkan oleh Freud. Pada usia 5 atau 6 tahun, superego memunculkan sedikit kecemasan dan rasa bersalah yang besar. Lalu, yang terakhir, kelebihan dan kekurangan teori Melanie Klein. Yang pertama, kelebihan. Kegunaan yang terpenting dari teori relasi objek adalah kemampuannya dalam mengorganisasi atau mengelola informasi tentang perilaku bayi. Melebihi kebanyakan pencetus lain, pencetus relasi objek berspekulasi terhadap bagaimana manusia secara bertahap menjadi peka terhadap identitas mereka. Yang terakhir adalah kekurangan. Dalam hal menghasilkan penelitian, teori relasi objek memiliki nilai yang rendah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan saya milik Najemin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.